Hai Kontainers, balik lagi di Auto Insight sama aku Ivan Karahmana. Nah kali ini aku pengen ngejajal mobil merah ini, mobil Chery C5 ke BSD. Nah yuk kita sama-sama cari tahu dan gimana sih rasanya berkendara di C5 ini. Yuk langsung aja. Nah, Kontainers, jadi kemarin tuh aku udah sempat bikin review mobil ini terkait spesifikasinya. Jangan lupa ditonton di video sebelumnya ya. Nah, aku pakai seat belt dulu. Klik dan nyalain. Let's go. Kontainers, nih aku udah keluar rest areanya dan menuju ke BSD. Ini di jam 3 sore ya. Kondisi tol dari Jakarta ke BSD ini ya terbilang sepi ya. Jadi nggak rame-rame banget. Cukup enak lah buat nyobain ngejajal mobil gitu. Nah, aku tuh beberapa hari lalu udah sempat nyobain mobil ini juga, jadi sudah tau lah gimana rasanya berkendara pakai mobil ini gitu. Jadi mobil ini tuh kan mobil low SUV kan, cocok nih buat Gen Z kayak aku. Apalagi mobil yang aku pinjam ini warnanya merah, warna kesukaan aku. Jadi seneng banget ngejajalnya juga. Nah, untuk kekedapan mobilnya sendiri ya sebenarnya nggak begitu kedap banget gitu ya, full kedap gitu sih enggak. Cuma kalau misalkan mobil yang lewat itu nggak begitu rame ya, nggak ada suara-suara yang terdengar jelas lah, kecuali kalau emang suaranya sangat keras ya baru bisa terdengar gitu. Jadi kekedapannya menurutku sudah cukup lah. Terus terkait setirnya ya, ini tuh nggak ringan banget, juga nggak berat banget. Jadi masih cukup untuk aku kendalikan gitu. Kalau belok-belok tadi masih oke lah. Terus ya terkait bantingan suspensinya ya, nggak mantul-mantul banget, ya cukup comfort lah menurutku. Bisa dibilang cukup comfort gitu. Dan memang nggak keras juga sih, ya jadi cukup nyaman lah. Nah ini aku lagi ada di kecepatan 60 lebih ya. Terus untuk suara bannya ini yang memang masih terdengar ya, tapi nggak berisik banget. Jadi masih bisa ditoleransi lah Kontainers. Nah untuk visibilitasnya nih ya cukup ini ya, cukup puas lah karena dia sampai atas banget nih di sini. Enak gitu mandang kanan kiri, juga nggak perlu effort untuk gimana-gimana. Menurutku ini malah visibilitasnya oke banget. Terus untuk kaca belakang ini memang agak sempit ya Kontainers, karena memang ini kan mobilnya landai ya, jadi agak terbatas lah melihatnya gitu. Nah ini apa ya, konsekuensi dari desain mobil yang sporty tadi, karena kan tadi aku bilang low SUV ya. Nah untuk MID-nya sendiri ya, ini kan layarnya nyambung sama layar entertainment. Dia tuh nggak kecil, jadinya enak gitu dilihatnya. Jadi pas berkendara nggak kekecilan lah, enak dilihatnya. Nah tapi untuk layar entertainmentnya ini brightness-nya, kecerahannya tuh berbeda dengan layar MID-nya. Tapi apakah memang si kecerahan ini tuh bisa diatur gitu? Dan aku memang belum sempat ngatur-ngatur karena ini si layar entertainment ini agak gelap gitu. Jadi untuk aku mau mindah si fiturnya jadi agak kesulitan gitu, apalagi ini siang-siang ya. Nah Kontainers, ini kita udah mau exit tol di BSD. Kita nanti itu ya sekalian mau cobain di jalanan BSD. Jalan BSD kan cukup luas ya. Nah nih udah exit tol Kontainers.
joknya kan kayak sporty abis ya. Lihat dari si headrestnya, bener sporty banget. Tapi nggak cuma penampilannya aja gitu, nyaman gitu didudukin. Nah, satu yang gue suka ya dari mobil ini, masih ada beberapa tombol fisik yang disisakan gitu. Kayak misalkan untuk ngatur AC, terus ngatur volume, ini ada di setirnya. Jadi kayak memudahkan kita untuk apa ya, nggak perlu mencet-mencet lagi, cari-cari lagi tuh fiturnya di mana. Jadi kita sambil nyetir, udah tinggal atur aja gitu di setirnya. Nah, depan nih kita mau menuju ke Serpong. Jadi jalanan di BSD sudah mau habis. Jadi Serpong kan agak lebih crowded ya dibandingkan BSD. Jalanannya juga ya sama sih luasnya, cuma banyak perumahan gitu di tengah-tengah jalan. Banyak klaster, sorry. Tapi kayaknya kita nggak jadi ke Serpong karena kalau dilihat-lihat di situ tuh cukup padat ya. Jadi memutuskan untuk yaudah di BSD aja. Sebenarnya kalau test drive di Jakarta sih bisa aja ya. Cuma kadang ya gimana, mau tiap jam juga macet terus. Jadi emang harus effort nih antara ke Sentul atau ke BSD udah, atau ke PIK. Jadi cari jalanan yang lega, yang enak, yang nyaman buat test drive. Nah, Kontainers, jadi mobil Chery C5 ini terdiri dari dua varian. Varian yang pertama itu harganya dibanderol sekitar 319 jutaan. Yang varian tertingginya itu ada di 340-an, 345 apa 49 gitu, coba. Ya sekitar segitulah. Mobil ini juga udah ada ya panoramic roofnya. Tapi lagi nggak aku buka kacanya sih. Cuma aku buka covernya aja biar terang. Nah, kontainer secara general ya, secara umum nih, kenyamanan cabinnya menurut aku cukup affordable. Jadi kita memang nggak bisa berharap terlalu tinggi ya, tapi dengan harga kisaran 300 jutaan tadi ya, kita udah diberikan kenyamanan seperti ini ya, menurutku ya tadi affordable gitu. Nah, kontainers, itu dia ya kesempatan jajal Chery C5. Jadi yang seperti aku jelaskan tadi ya, handlingnya juga enak, terus suspensinya nyaman. Dan tadi kan aku juga jelasin juga ya secara overall gitu, cabinnya juga masih oke banget lah di harga kisaran 300 jutaan. Nah, secara desain nih overall kelihatan ya, mobil ini menarik dan atraktif banget ya, sporty abis lah gitu. Nah, gimana nih kontainers menurut kalian Chery C5? Apa ada yang udah pernah jajal atau udah baca-baca spesifikasinya atau bahkan udah SPK? Jangan lupa komen-komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe Kontan TV. Jangan lupa juga pantengin Auto Insight terus. Bye-bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Keputusan bisnis terbaik datang dari data.